Benvenuto Serie A. Penggemar sepak bola Italia di seluruh dunia kini bersuka cita menyambut datangnya hari yang sudah lama ditunggu. Ya, Liga Italia Serie A musim 2022-2023 sudah di depan mata. Sabtu 13 Agustus 2022 akan dimulai kembali perang para jawara negeri Pisa. Persaingan di Serie A musim ini kian sulit. Kekuatan dan operasi transfer para klub papan atas kian merata. Hal itu tentu akan berimbas pada ketatnya kembali persaingan merebut Scudetto. Menarik untuk dilihat bagaimana para tim-tim calon juara ini mempersiapkan diri dan bagaimana kans mereka di awal musim. Sang juara bertahan AC Milan kini semakin ambisius untuk mempertahankan gelar mereka. Skuad Rossoneri sebagian besar masih diisi muka lama. Mereka sedikit melakukan penyempurnaan di masing-masing posisi untuk memperbaiki skuad, seperti Divock Origi, Florenzi, dan Charles De Ketelaere. Dengan racikan yang sama dari Stefano Pioli, harusnya Milan masih mampu berbicara banyak di papan atas. Pasalnya kalau dilihat dari laga pramusimnya, mereka juga masih terbukti solid. Terkhusus untuk para pemain debutan seperti Charles De Ketelaere yang sudah membukukan golnya di laga pramusim. Akan tetapi Pioli bersama Maldini masih ada PR besar ketika gelandang pengangkut air mereka Franck Kessie hijrah ke Barca. Mereka kini belum menemukan penggantinya. Keberadaan Tonali, Bennacer, Krunic maupun Bakayoko masih belum cukup. Apalagi ditambah jelang partai pembuka mereka di Serie A, mereka terancam kehilangan Tonali yang dibekap cedera saat pramusim melawan Vicenza. Melihat jadwal yang harus dilewati Rossoneri dalam kampanyenya mempertahankan gelar, mereka tetap harus hati-hati. Milan harus tetap konsisten seperti awal musim yang lalu saat tak terkalahkan dalam 12 partai pembukanya di Serie A. Di bulan Agustus ini Rossoneri akan menghadapi Udinese di partai pembuka. Kemudian Atalanta, Bologna, dan Sassuolo. Partai melawan Atalanta dan Sassuolo termasuk batu sandungan yang harus dilewati Milan sebelum di awal September mereka harus bentrok mati-matian di Derby della Madonnina melawan Inter. Kemudian ada raksasa yang sedang tertidur dari Turin, yakni Juventus. Bianconeri kini juga makin siap menatap musim barunya. Beberapa rekrutan baru yang didatangkan seakan memantapkan pasukan Max Allegri untuk mengusik hegemoni duo Milan. Paul Pogba, Bremer, Di Maria maupun Kostic yang mungkin akan menyusul adalah nama-nama baru yang akan menghiasi skuad si Nyonya tua musim ini. Mereka adalah jawaban atas evaluasi yang dilakukan oleh manajemen dan pelatih atas hasil musim lalu. Di sisi lain mereka juga kehilangan beberapa pilarnya musim lalu seperti Ramsey, Chiellini, Dybala, Morata, Bernardeschi maupun De Ligt. Akankah dengan kehilangan banyak pemain itu Juve tetap bisa bersaing? Tentu itu resiko yang harus ditanggung. Ketika Juve yang sedang dalam fase berbenah merampingkan skuadnya. Jika menilik hasil pramusim mereka, performasi Nyonya tua kurang meyakinkan. Di samping Paul Pogba yang masih cedera, kualitas permainan Juve di pramusim terlihat tidak terlalu spesial. Imbang melawan Barcelona dan 2 kali kalah melawan Madrid dan Atletico adalah hasil minor yang meruntuhkan mental mereka jelang laga pembuka di Serie A. Musim lalu Juve juga kurang meyakinkan di awal musim. Di 3 pertandingan awal mereka tak sanggup menang. Maka dari itu pasukan Allegri mau tidak mau harus segera menggembleng skuadnya agar mental tarungnya secepatnya bangkit. Tancap gas di awal musim dan konsistensi menjadi kunci bagi Juve untuk menentukan nasib mereka di akhir musim. Bianconeri sesuai jadwal akan melakoni laga pembuka melawan Sassuolo dan kemudian Sampdoria di partai kedua. 2 partai yang seharusnya dengan mudah mereka raup. Pasalnya di pekan ketiga mereka sudah harus bentrok dengan pasukan Serigala Ibu Kota asuhan Mourinho.
Napoli kini sedang dalam fase frustasi setelah kehilangan beberapa tulang punggungnya yang pergi seperti Koulibaly, Mertens, Arkadiusz Milik maupun Insigne. Kalau melihat pemain penggantinya yang datang cenderung bukan nama-nama yang populer. Eksodus beberapa pemain pentingnya ini tak sedikit berimbas pada kualitas skuad mereka musim ini. Tapi kalau dilihat dari segi performanya, selama pramusim mereka cenderung baik-baik saja lantaran tak terkalahkan. Masih dengan racikan yang sama musim lalu, Spalletti tahu apa yang harus dilakukan dengan skuad seadanya ini. Akan tetapi secara kedalaman skuad untuk bersaing di papan atas, ia masih butuh banyak pemain baru yang berkualitas. Berkaca pada musim lalu yang juga tak banyak mendatangkan pemain, racikan Spalletti sebenarnya terbukti ampuh di awal musim. Kejutan performa Napoli musim lalu ditunjukkan dengan konsistensi mereka meraih kemenangan di partai-partai awal. Kali ini Partenope di pekan-pekan awal akan menghadapi Verona, Monza, dan Fiorentina. Hasil di 3 partai awal itu akan menjadi ujian sekaligus penilaian mereka di tengah kondisi compang-campingnya tim ini. Lanjut ke ibu kota Italia, AS Roma. Serigala Roma kini bersama Mourinho Part 2-nya menyimpan beberapa ambisi untuk merangsek naik ke papan atas musim ini. Hal itu mereka buktikan di bursa transfer ketika mendatangkan beberapa nama beken macam Wijnaldum, Dybala, maupun Matic. Transfer itu seakan mengirim pesan bahwa Roma dengan Mourinho siap menjadi penantang gelar yang serius. Finish di ranking 6 musim lalu dianggap tidak cukup bagi Il Lupi. Konsistensi di awal musim juga merupakan kunci bagi pasukan Mourinho. Laga pramusimnya diakhiri dengan 2 kali kemenangan ketika melawan Spurs 1-0 dan Shakhtar 5-0. Sebuah modal awal yang signifikan guna menatap laga pembuka. Roma di bulan Agustus ini akan menjalani 4 partai, Salernitana di partai pembuka, kemudian Cremonese, Juventus, dan Monza. 3 partai harus mutlak disapu bersih. Sedangkan partai melawan Juve di pekan ketiga akan dilihat sebagai penilaian seberapa jauh mereka akan melangkah musim ini. Kemudian ada Inter Milan yang terpleset musim lalu. Dendam kesumat Inter terhadap Milan akan semakin menjadi-jadi musim ini. Pasalnya Inter tak terima gelarnya direbut hanya karena gagal merebut poin ketika menghadapi Bologna musim lalu. Nerazzurri kini sudah menyiapkan amunisi guna merebut kembali gelarnya dari rival sekotanya itu. Andre Onana, Christian Aslani, Mkhitaryan, dan kembalinya Lukaku menjadi suntikan Inter untuk kembali bersaing sampai detik terakhir di akhir musim. Di laga pramusim mereka tetap setia dengan racikan ala Simone Inzaghi seperti musim lalu. Hasilnya belum terlalu memuaskan. 2 kali imbang serta kalah 2 kali oleh Lens dan Villarreal menjadi PR Inzaghi kini makin banyak menjelang laga pembuka. Akan tetapi mereka tetap yakin untuk sapu bersih di awal musim. Mereka akan melakoni 4 laga di bulan Agustus ini. Lecce, Spezia, Lazio, dan Cremonese. Di atas kertas lawan berat mereka hanya Lazio. Sisanya kalau semua bisa dikalahkan oleh Inter, bukan tidak mungkin mereka akan semakin mantap merebut gelar musim ini. Hal itu juga sekaligus menjadi modal awal mereka menatap partai balas dendam terhadap Milan pada 3 September mendatang.